Perkenalkan, nama saya Eva Ramandani, mahasiswa jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, peserta KKN Universitas Wiraraja tahun 2021. Saya di sini dengan pemateri ahli akan menjelaskan mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI sehat. Perkenalkan, pemateri ahli saya yaitu Dr. Anita SPA, dokter spesialis anak di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Berikut penjelasan dari pemateri mengenai makanan pendamping ASI atau MPASI sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang MPASI. Jadi, apa itu MPASI? MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu yang harus mulai diberikan pada saat ASI saja dianggap sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi dari bayi, sehingga perlu diberikan makanan atau cairan tambahan lain yang diberikan bersama dengan ASI. Nah, kenapa sih perlu diberikan MPASI? Karena seiring dengan bertambahnya usia, seorang bayi itu akan terus bertumbuh dan berkembang. Jadi, ASI di sini dianggap sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi. Oleh karena itu, perlu diberikan makanan pendamping ASI. Nah, kapan waktu yang tepat untuk pemberian MPASI di sini? Secara umum, jadi bayi sudah dikatakan mempunyai kesiapan secara fisik dan psikologis untuk menerima MPASI ditandai dengan dua hal. Nah, yang pertama adalah kesiapan fisik. Jadi bayinya sudah dapat menegakkan kepala. Kemudian yang kedua, refleks menjulurkan lidah itu sudah mulai berkurang atau bahkan menghilang. Kemudian yang kedua adalah kesiapan secara psikologis. Jadi biasanya bayi sudah mampu menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Bayinya sudah mampu membuka mulut, mengecap-ngecap, kemudian sudah bisa menolak makanan apabila dia sudah merasa kenyang. Nah, rata-rata pada umumnya seorang bayi sudah mulai bisa diberikan MPASI adalah pada usia 4-6 bulan. Namun rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan WHO merekomendasikan pemberian MPASI di sini adalah mulai usia 6 bulan. Nah, bagaimana strategi untuk pemberian MPASI sendiri? Nah, menurut WHO strategi pemberian MPASI di sini ada 4. Yang pertama adalah tepat waktu. Artinya, MPASI di sini diberikan ketika ASI saja sudah dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisi dari bayi. Kemudian yang kedua adalah adekuat. Adekuat artinya di sini adalah MPASI yang diberikan harus mengandung zat gizi yang seimbang dan mencukupi kebutuhan tercukupi kebutuhan baik dari makronutrien, mikronutrien, vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga adalah aman dan higienis, artinya mulai dari proses persiapan, penyajian, proses masak maupun proses penyimpanan makanan itu harus dilakukan secara bersih dan higienis. Kemudian sendok makan nasi putih untuk karbohidratnya, daging ayam untuk protein hewaninya, tempe untuk protein nabatinya, kemudian wortel untuk sayur sebagai seratnya. Yang pertama, siapkan panci, lalu masukkan air secukupnya saja. Lalu masukkan nasi dan tempe terlebih dahulu. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Kalau udah mendidih, baru kita masukkan sayuran, yaitu wortel, terus ayamnya. Kita tunggu sampai airnya menyusut seperti ini ya bun. Nah, ini sudah cukup, kita angkat lalu kita matikan api.
Lalu kita saring. Tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini ya bun. Nanti yang keluar di bawah saringan kita ambil. Lakukan penyaringan sampai semua bubur telah disaring. Bubur MPASI sehat siap untuk diberikan kepada bayi.